Partai PDI Perjuangan yaitu Pak Junimat Girsang kemarin. Komisi 3 DPR menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi oleh anggota Komisi 3 yang hadir dalam proses uji kelayakan dan kepatutan minus fraksi Demokrat. Jadi berdasarkan hasil pleno Komisi 3 yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi menyetujui surat Presiden nomor tanggal 9 Januari 2015 dalam hal ini adalah pengangkatan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman. Dan kami akan segera mengirim kepada pimpinan DPR untuk penjadwalan paripurna yang insya Allah besok akan dibacakan di dalam forum paripurna. Keputusan pleno tersebut sekaligus menutup proses fit and proper test calon Kapolri yang selesai hanya sehari. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa keputusan ini ke rapat paripurna DPR hari ini. Namun begitu, kepastian jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan menjabat sebagai Kapolri baru akan definitif setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak berharap Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan karena yang bersangkutan baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tim TV One mengabarkan. Polri menjadi pro dan kontra setelah KPK menetapkan tersangka korupsi terhadap Budi Gunawan. Sebelumnya pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden merupakan rekomendasi dari Kompolnas. Sikap Komisi Hukum DPR juga dipertanyakan karena telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Budi Gunawan selaku calon tunggal Kapolri, padahal Budi Gunawan statusnya tersangka. Sebenarnya kan nama Komjen Pol Budi Gunawan itu muncul kan sejak tahun 2013 ketika Kompolnas melakukan proses untuk pemilihan calon Kapolri pengganti Pak Timur Pradopo. Nah, pada saat itu kami mengajukan 11 perwira tinggi dan salah satunya adalah Komjen Pol Budi Gunawan. Dan pada saat itu memang cukup lama proses yang kami lakukan sehingga kami cukup punya waktu untuk merekam jejak para perwira tinggi ini melalui surat-surat maupun juga melalui pertemuan-pertemuan tatap muka. Nah, pada saat itu ketika kami klarifikasi, beliau menceritakan tentang surat yang disampaikan juga oleh Presiden tadi, bahwa ada klarifikasi yang sudah dilakukan secara internal oleh Mabes Polri. Dan itu menghasilkan sebuah kesimpulan tidak ditemukan tindak pidana ya, dan transaksinya merupakan sebuah kewajaran. Nah, atas dasar itu, maka nama Komjen Pol waktu itu masuk ke dalam bursa calon Kapolri ini pada dari tahun Bareskrim 2013. juga? Iya, kita kan pegangannya hanya surat dari Mabes Polri itu saja. Nah, surat itu saja yang kami pakai sebagai dasar untuk melihat bahwa dari internal Polri bahwa mengatakan itu tidak ada transaksi yang berlebihan ya, istilah saya ini, tetapi wajar saja begitu. Apakah Kompolnas melihat detail atau rinci secara rigid dari transaksi yang dikatakan wajar oleh Bareskrim? Tidak. Ya, kami menerima surat saja. Ya. Nah, kemudian kenapa tahun 2015 ini muncul nama Budi Gunawan? Karena sejak pada proses seleksi pada tahun 2013 itu sampai sekarang kita tidak melihat ada tindakan apapun terhadap Budi Gunawan. Memang keanehannya agak berlapis-lapis ya. Saya pikir satu, Presiden sendiri kenapa kok tiba-tiba tidak melibatkan sesuatu yang biasanya dia libatkan. Kemudian tiba-tiba hanya percaya Kompolnas. Padahal kalau di tempat lain biasanya misalnya di menteri dia kemudian melakukan beberapa pengayaan wacana. Dan tentu saya tidak tahu kenapa alasannya kemudian memilih Kompolnas saja kali ini. Kompolnas sendiri saya menghargai kerja yang telah dilakukan oleh Kompolnas, tetapi bagi saya tetap saja ada pertanyaan besar. Kalau memang tidak memiliki data secara detail, kenapa kemudian hanya percaya data berdasarkan apa yang diumumkan oleh kepolisian? Karena kita semua paham, salah satu penyakit lembaga seperti kepolisian ini adalah spirit of the corps. Semangat corps yang biasanya melindungi corps. Jadi biasanya kalau ada surat menyatakan tidak ada masalah, bla bla dan lain sebagainya, seharusnya Kompolnas seharusnya bisa mengendus itu. Paling tidak
barangkali bisa bekerja sama dengan KPK atau bekerja sama dengan PPATK melakukan klarifikasi yang tidak dengan hanya berdasarkan surat yang diserahkan oleh Mabes. Ya, Ibu Hamidah bisa tanggapi Keanehan level 3, ya. Keanehan level 3 juga adalah DPR menurut saya. Biar bagaimanapun beginilah, yang diuji oleh DPR ini kan adalah fit and proper. Dan ketika seseorang sudah menjadi tersangka, saya nggak tahu metodologi apa yang bisa membenarkan bahwa dia tetap fit dan proper. Bayangan saya seharusnya kalau dia menjadi tersangka, apalagi proses di lembaga seperti KPK yang tidak pernah bisa main-main, karena KPK tidak punya SP3, sekali menjadi tersangka maka dia akan mulus menuju persidangan dia akan menjadi mulus menuju penjara. Menurut saya tindakan itu terlalu gegabah, itu seakan-akan mengangkangi model hukum dan etik. Biar bagaimanapun kalau sudah menjadi tersangka sulit rasanya dikatakan fit dan proper. Dan saya ingat betul bagaimana DPR menjilat ludah sendiri ya, karena seingat saya waktu Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka dulu untuk kasus yang direkayasa oleh Anggodo, DPR sendiri mengumumkan bahwa menolak rapat dengar pendapat dengan orang yang sudah menjadi tersangka. Dia mengatakan menolak rapat dengar pendapat dengan Bibit dan Chandra karena Bibit dan Chandra sudah menjadi tersangka. Lembaga ini adalah lembaga terhormat. Kira-kira begitu. DPR melaksanakan kewajiban hukum. Melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dia menatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11 dan juga Undang-Undang 17 Tahun 2014 dan juga Tatip ya. Di mana DPR memang diwajibkan untuk melakukan suatu uji kepatutan dan kelayakan ya terhadap calon yang diajukan oleh Presiden, bahwa kemudian nanti setelah dilakukan fit and proper oleh Komisi 3 definitifnya itu ada di Presiden. Tetap saja. Iya, ini kan akan kembali nanti disahkan di apa namanya. Jadi meskipun DPR sudah menyadari, ya, kami sangat sadar bahwa Komisaris Jenderal Pak Budi Gunawan ada status tersangka dan itu memang jadi perdebatan kemarin pada saat rapat pleno ya. Ada yang meminta supaya ini ditangguhkan, ya, ada kawan-kawan juga meminta supaya ini tetap dilanjutkan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kan begitu. Karena ini prosesnya sudah sementara berlangsung di Komisi 3, lalu kemudian tiba-tiba ada status tersangka, kan begitu. Dan itu suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk segera dihentikan, karena ini sementara berlangsung. Dan kenapa? Karena Pak Sirifudin merasa ada isu atau aroma politis? Jadi ini ada suatu mekanisme, ada suatu sistem yang terbangun di DPR. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang dijadikan seketika itu juga harus dihentikan, tidak bisa begitu. Begini Pak Sarifuddin, jangan dibohongin lah publik. Biar bagaimanapun yang namanya DPR itu punya kewenangan menerima, menyetujui atau menolak. Jadi yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa tidak menggunakan kewenangan menolak. Mengatakan paling tidak di Komisi 3 ya, saya belum tahu paripurna besok. Tetapi paripurna di Komisi 3 yang terdiri dari hampir 50-an orang itu ternyata menerima logika itu, mengindahkan yang namanya hukum, status hukum seseorang, mengindahkan yang namanya etika, seseorang yang menjadi tersangka kasus korupsi kemudian malah didorong menjadi pejabat publik, penegak hukum di Republik ini, itu kan menjadi masalah. Bayangan saya seharusnya Komisi 3 kan bisa menolak. Nah, maksudnya bagaimana Komisi dengan penjelasan 3 mengatakan bahwa tidak menyetujui. Ada alasan asas praduga tak bersalah tadi yang juga dijunjung tinggi. Ini gimana? Kalau mau pakai asas praduga tak bersalah tentu saja iya. Tapi jangan lupa bahwa kita bicara tidak hanya sekedar di level hukum. Kita bicara di level etik. Ini etika loh. Ini ditonton oleh 250 juta rakyat Indonesia yang melihat orang yang menjadi tersangka kasus korupsi itu malah digadang-gadang menjadi penegak hukum. Bagaimana orang tidak rusak cara berpikirnya? Maksud saya adalah... Ya, lantas bagaimana persiapan menjelang rapat paripurna DPR terkait pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan? Kita sudah terhubung dengan Mario Dani langsung dari DPR. Selamat pagi Mario, kalau dari pantauan Anda bagaimana persiapannya? Apakah pengamanan terutama ini cukup ketat seperti fit and proper test kemarin?
Zadi dan juga pemirsa, memang rencananya nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Barat akan dilakukannya rapat paripurna DPR untuk membahas persetujuan dari Komisi 3 DPR RI yang menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan setelah kemarin selesai melakukan fit and proper test sebagai Kapolri baru yang untuk menggantikan Jenderal Paul Sutarman. Dan memang sejauh ini kami pantau pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ini pengamanan masih belum terlihat ketat dan memang anggota dari DPR RI juga belum datang dan karena nanti rencananya pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemarin anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia sudah menyetujui hasil dari fit and proper test dari Komjen Pol Budi Gunawan sekaligus Kamendikpol untuk menjadi Kapolri baru. Dan memang penunjukan calon tunggal Komjen Pol Budi Gunawan ini oleh Presiden Joko Widodo memang begitu banyak menuai kontroversi seperti kita ketahui karena memang pada hari Selasa 14 Januari atau Selasa 13 Januari 2015 kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi atau penerimaan janji atau hadiah pada saat dirinya menjabat Kepala Biro Pengembangan Karir di Polri pada tahun 2003 hingga 2006. Dan memang KPK menjelaskan ada dua bukti, yaitu yang pertama adalah aliran dari PPATK yang memang merupakan aliran mencurigakan. Dan diketahui pada tahun 2008 rekening dari Budi Gunawan sendiri adalah 4,486 miliar.